Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deli, saya dari D4 Keperawatan tingkat 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan jalur pentosa fosfat. Jalur pentosa fosfat ini merupakan reaksi metabolik dari oksidasi glukosa di mana tidak dihasilkan ATP. Produk utamanya adalah NADPH, agen pereduksi pada beberapa proses anabolik dan ribosa 5-fosfat, komponen utama nukleotida dan asam nukleat. Nah, ini terjadi dalam dua fase oksidatif dan non-oksidatif. Fase oksidatif, pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi ribulosa 5-fosfat diikuti dengan pembentukan dua molekul NADPH. Dimulai dari pembentukan pentosa fosfat terdiri dari 3 reaksi, yaitu reaksi pertama, glukosa 6-fosfodehidrogenasi atau yang disebut dengan G6PD mengkatalis oksidasi glukosa 6-fosfat. Molekul yang kedua dari NADPH selama dekarboksilasi oksidatif dari 6-fosfoglukonat menghasilkan ribulosa 5-fosfat. 6-fosfoglukonat dan NADPH merupakan produk reaksi ini. NADPH ini membutuhkan proses reduktif atau biosintesis lipid dalam mekanis antioksidan yang disediakan reaksi ini. Karena itu reaksi sangat aktif pada sel yang banyak mensintesis lipid. Contohnya jaringan adiposa, korteks adrenal, kelenjar mamae, dan hati. NADPH juga merupakan antioksidan yang berguna atau antioksidan merupakan substansi penyedia oksidasi molekul lain. Sebagai konsekuensi, fase oksidatif juga aktif pada sel yang memiliki resiko tinggi teroksidasi, misalnya sel darah merah. Fase non-oksidatif mencakup isomerisasi dan kondensasi sejumlah molekul gula yang berbeda. 3 molekul yang digunakan pada proses selanjutannya yaitu ribosa 5-fosfat, fruktosa 6-fosfat, dan gliseraldehid 3-fosfat. Dimulai dengan pengubahan ribosa 5-fosfat menjadi ribosa 5-fosfat oleh ribosa 5-fosfat isomerase atau menjadi silulosa 5-fosfat oleh ribosa 5-fosfat epimerase. Selama reaksi pengulangan pembentukannya, transketolase dan transadolase mengkatalis perubahan triosa, pentosa, dan heksosa. Transketolase adalah TPP, enzim yang dibutuhkan untuk mentransfer 2 unit karbon dari silulosa 5-fosfat, menghasilkan gliseraldehid 3-fosfat dan pseudoheptulosa 7-fosfat. Dalam reaksi katalisis kedua, 2 unit karbon silulosa 5-fosfat ditransfer ke eritrosa 4-fosfat, membentuk molekul dari gliseraldehid 3-fosfat dan fruktosa 6-fosfat atau R-titrosa 4-fosfat digunakan beberapa organisme untuk mensintesis asam amino aromatik. Transaldolase mentransfer 3 unit karbon dari ketosa ke aldosa. Pada reaksi katalisasi oleh transadolase, 3 unit karbon ditransfer dari pseudoheptulosa 7-fosfat ke gliseraldehid 3-fosfat. Hasil yang terbentuk adalah fruktosa 6-fosfat. Produk hasil fase non-oksidatif ini adalah sintesis ribosa 5-fosfat dan hasil glikolisis gliseraldehid 3-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Ketika gula pentosa tidak dibutuhkan untuk reaksi biosintesis, metabolisme bagian non-oksidatif pada jalur diubah ke dalam glikolisis yang bisa terdegradasi jauh untuk menghasilkan energi atau mengubah molekul prekursor untuk proses biosintesis. Jalur pentosa fosfat disebut juga penyeberangan heksosa monofosfat. Pada tumbuhan, jalur pentosa fosfat dalam sintesis glukosa terjadi dalam reaksi gelap fotosintesis. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.